Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas chassis. Hari ini kita akan mendiskusikan materi lanjutan pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang radio motor. Dan sekarang hari ini kita lanjutkan pemeliharaannya, pemeliharaan chassis. Oke. Materinya sudah saya kirim ke WhatsApp kalian semua. Ada dua. Yang pertama pemeliharaan chassis pada kendaraan, yang kedua pemeliharaan roda 4 maksud saya, yang kedua pemeliharaan chassis pada sepeda motor. Sudah dibaca apa belum ya? Nah, kalau yang belum baca ya terpaksa hari ini kalian ikut membaca. Saya paksa untuk membaca. Oke, akan saya share dulu materi tampilan video. Nah, yang ini. Di HP kalian sekarang sudah muncul, sudah kelihatan belum gambarnya, videonya? Sudah ya? Halo kelas, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Di situ di HP kalian saya tampilkan 3 jenis. Ini saya ulang sebentar, tentang FR, FF, dan 4WD. FR adalah mesin depan menggerak belakang. FF mesin depan menggerak depan, 4WD 4-4-nya. Nah, kembali ke FR, di sini di bagian FR kita urutkan. Urutan dari powertrain atau powertrain pada mobil adalah engine, kopling, transmisi, propeller, gardan, as roda sama roda. Nah, kalau di motor yang membedakan kira-kira di sini, engine, kopling, transmisi sama. Nah, di bagian propeller sama gardannya itu yang sedikit berbeda. Kalau di motor ini propellernya diganti sama rantai ya, pakai rantai. Kemudian final gearnya, pinion drive dengan ring gear diganti gear depan sama gear belakang. Oke. Kira-kira yang membedakan di situ. Jadi propeller sama gardannya diganti dengan rantai dan gear. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah minta kalian menghitung rasio, gear rasio final gear, yaitu gear depan sama gear belakang. Itu kalau di mobil ya final gear pinion drive dengan gear gitu ya. Nah, ketika gear depan dan belakang dihitung rasionya itu ketemu angka. Nah, angka itu adalah sebagai final gear. Ya, misalkan dan gear ini berhubungan dengan tenaga dan kecepatan. Contoh. Misalkan kamu menghendaki motor kamu Bentar, ini ada masalah gangguan sinyal. Saya ulang lagi, share screen. Kelihatan. Misalkan pada motor kamu gear depannya standar, kamu pengen merubah gear belakang. Nah, yang kamu harapkan dari perubahan itu apa? Misalkan kamu menghendaki motormu lebih kencang, berarti kamu mengganti gear belakang yang lebih kecil. Tuh. Kalau kamu ganti yang belakang besar, tenagamu tambah, tapi nggak bisa lari. Kecepatannya berkurang. Demikian sebaliknya kalau kamu ganti gear kecil, mungkin di tenaga angkatannya kurang, tapi pada saat RPM tinggi, kecepatannya jadi tambah. Ingat, itu bukan tugas gear depan dan gear belakang untuk mengubah rasio ya. Perubahan rasio itu ada di transmisi. Nah, ini hubungannya dari depan. Kalau engine-nya udah kamu bore up, cc-nya naik, kompresinya naik, tenaganya jadi besar, torsinya, kemudian di bagian transmisi rasionya kamu rubah, kamu otak-atik gitu ya, mau ganti pakai yang upgrade gitu ya, misalkan Grand ya diganti Supra, atau Supra diganti Supra 125 dan sebagainya. Itu rasionya lebih smooth, napasnya lebih panjang gitu ya. Nah, di bagian rantai sama gearnya juga kamu rubah, ini akan efektif. Tapi kalau hanya mesinnya standar, transmisinya standar, hanya mengganti gear saja, ya tidak terlalu signifikan. Asa tapi tidak terlalu signifikan. Makanya di awal saya ngomong spesifikasi engine dulu, kamu harus tahu. Nah, setelah itu sudah ngomong spesifikasi engine, kopling dan transmisi, baru sekarang kamu masuk ke rantai sama gear. Oke, itu ya. Nah, saya lanjutkan. Untuk perawatannya, pada kendaraan roda 4 dulu, pada mobil dulu. Ini sudah saya jelaskan semua dari transmisi, ya, dari kopling, transmisi, propeller, gardan, sama standar roda sudah saya jelaskan.
Contoh di kopling, yang bagian yang disalahkan adalah kampas, berarti yang akan terjadi sering penggantian adalah kampas. Meskipun komponen yang lain juga diganti, kopling set misalkan diganti. Pada bagian transmisi, sinkronesnya yang paling sering diganti. Pada bagian propellernya, joinnya yang paling sering diganti. Pada gardan biasanya gearnya ini yang aus, licin gitu ya. Pada as roda biasanya lakernya, laker kanan kiri yang memungkinkan as jadi patah gitu ya. Oke, koplak rodanya oleng. Kalau pada ban, pada roda bannya aja yang aus, karetnya yang habis. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, terus bagaimana dengan pemeliharaan pada motor? Ya kurang lebih sama. Bagian komponen motor juga harus dipelihara. Nah, ini akan saya tunjukkan untuk keduanya. Saya stop share yang ini. Sekarang saya masuk ke ini. Yang materi periodical maintenance pada kendaraan roda 4 dulu ya. Nah, pada bagian roda 4, ya PKN sudah muncul perawatan berkala. Jadi bedakan antara perawatan dan perbaikan. Kalau perbaikan berarti rusak dulu. Saat masuk ke bengkel kamu, ke tempat kamu itu rusak. Sementara perawatan itu kondisi tidak rusak. Oke, nah, dicek gitu ya. Intinya perbedaannya di situ. Nah, bagian-bagian yang perlu dirawat pada bagian mesin ini biasanya dikatakan engine tune up pada mesin sama pengapian sama bahan bakar 1 sampai 5. 1 bagian mesin, 2 sistem pengapian, 3 sistem bahan bakar, 4 sistem control, 5 sistem emisi gas buang. Itu biasanya kategorinya sebagai engine tune up, pemeliharaan pada mesin. Meliputi apa saja? Ini bisa kamu baca. Oli mesin, filter, pendinginan, flap. Pengapian juga sama dari baterai sampai ke busi meletik. Nah, semuanya dicek. Baik itu mau pakai platina, mau pakai CDI, mau pakai injeksi, atau ECU, monggo. Tapi dicek dari baterai sampai ke busi. Untuk sistem bahan bakarnya juga dicek di karburatornya sampai ke emisi gas buang. Emisi gas buang pakai mesin emisi gas buang. Lanjut, 1, 2, 3, 4, 5 ini ada di pelajarannya Pak Dimas ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang 6. Nah, 6 sasis dan bodi. Oke, di bagian sasis dan bodi ini yang dicek juga banyak. Tak kalah sedikit ya. Oke, lihat kamu di HP-nya, saya bacakan. Pedal kopling, pedal rem, brake booster, handle rem tangan, minyak rem, tromol, cakram, kampas, kondisi minyak, selang-selang, power steering, gerak bebas setir, hub setir, spuring, ball joint, balancing, ganti oli transmisi atau gardan, ganti laker roda, cek suspensi, kemudian bahkan sampai engsel pintu, reclining sliding jok, yes. Untuk porsinya juga dicek. Ban, tekanan ban. Nah, untuk yang elektrikalnya semua sistem lampu-lampu termasuk wiper washer dan klakson. Nah, itu kan banyak sekali loh yang diperiksa pada sasis dan bodi, bagian dari perawatan. Nah, setelah itu yang ketujuh baru tes jalan. Kalau sudah selesai pekerjaan baru kamu bawa ke jalan, dicek di jalan. Transmisinya gimana, persnelannya, koplingnya bagaimana, remnya bagaimana, lampu-lampu, audio semua dinyalakan, semua dicek. Nanti kalau ada yang masih kurang, kamu perbaiki lagi, dirawat. Kalau sudah, berarti selesai. Nah, itu pada kendaraan. Banyak kan ya, maksudnya kendaraan roda 4. Nah, sekarang bagaimana kalau pada sepeda motornya? Saya stop share. Sekarang saya tampilkan file yang kedua, yaitu yang pada sepeda motor. Nah, untuk file-file ini ada di HP kalian ya, kemarin sudah saya sharing lewat WhatsApp. Kalau yang belum dibaca ya terpaksa hari ini ke kelas membaca ya. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, di situ ada 120 halaman atau berapa, tetapi intinya di sana ada 20 poin servis. Nah, ada 20 poin servis ini pada perawatan sepeda motor kamu. Nah, untuk yang pertama tentang pembakaran dan sebagainya, konsep teoritisnya saya lewati aja. Yang kedua nanti tentang bagian mesin, ini tugasnya Pak Dimas di bagian mesin.
depan tipe C70 ya, C800 dan seterusnya DL series. Bagi yang punya DL itu pelajari di situ, dalam tab, bagaimana cara install tab, berapa celahnya, olinya itu ada di situ. Oke. Nah, yang saya sampaikan sekarang yang rangka. Nah, pemeriksaan pada rangka aja. Karena sasis kita ngomong di rangkanya. Nah, untuk rangkanya apa saja? Yang pertama cek rem. Nah, rem depan ada yang tromol, ada yang cakram. Yang belakang yang tromol. Dicek saja remnya. Periksa keausan rem. Yang kedua cakram, misalkan ya periksa keausan rem cakram. Bahkan sudah sampai membreedingnya, buang anginnya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang minggu lalu, karena sudah saya jelaskan. Seperti ini juga sudah ya. Jadi jarak bebas remnya adalah 20 sampai 30. Kalau terlalu sedikit, khawatirnya pas kamu ngerem nanting, kepleset, kalau jalan, tergulung terlambat. Nah, nanti kalau terlambat, nabrak. Oke. Ini untuk yang rem belakang, sudah kamu lihat, kemudian ini rem depan. Jadi free play-nya dicek. Jangan terlalu mepet, juga jangan terlalu jauh. Kira-kira tadi berapa? 20 sampai 30. Ini sudah saya jelaskan di 2 minggu yang lalu. Rem. Nah, videonya makanya saya tunggu. Nah, videonya saya tunggu berkaitannya dengan belum. Yang berikutnya adalah roda dan ban. Nah, untuk roda dan ban ada 3 hal utama yang diperiksa. Pastikan kop depan tidak oblak, periksa kendoraan mur bau, periksa jarak mainnya dengan swing armnya. Oke. Kemudian coba lihat gambar di situ. Paham dengan gambar itu mestinya paham ya. Motor kamu jaga roda 2. Nah, terus rodanya kamu geser kanan kiri, maju mundur. Oke. Kemudian diputar. Nah, itu untuk memeriksa kop depan sekaligus laker ya. Kalau kocak lakernya kan banyak kan moleng-moleng. Nah, demikian juga untuk yang belakang. Masih dijaga 2, dinaikkan, banyak kamu goyang-goyang. Dicek. Apakah jarak bebasnya dengan swing arm bagus, kemudian lakernya normal apa enggak. Nah, kemudian untuk keolengan roda kamu menggunakan kunci apa saja bebas ya. Motor kamu jaga 2, misalkan pakai obeng kamu tempelkan ke palep, tapi jangan sampai nempel, kamu beres. Nah, di situ rodanya kamu putar. Kalau jaraknya sama terus, berarti palekmu masih bagus. Rodanya masih normal. Tapi kalau sudah tidak, bisa jadi palekmu sudah melengkung gitu ya, atau bisa jadi lakarmu yang kena. Jadi rodanya enggak center. Oke. Kemudian di pemeriksaan berikutnya yaitu pada bagian, nah ini bagian motornya masih pakai spoke atau masih pakai ruji ya. Rujinya udah kencang apa belum? Kalau kekencangannya sama berarti masih bagus, tapi kalau ada yang kendor silakan kamu kencangi. Kalau sekarang sih kalian jarang pakai ruji ya, rata-rata pakai racing, pakai palat racing. Kemudian bagian berikutnya adalah tekanan angin. Masalah pada roda itu hanya satu, yaitu pada tekanan. Oke, nah makanya tekanannya kamu cek standarnya. Kalau terlalu keras itu juga menjadi suspensinya jadi keras, kasar. Kalau terlalu lembek, geliat. Nah, tekanan ban pasti yang beberapa spesifikasinya ada di situ. Kemudian kausan pada roda. 2 masalah utama pada roda, 1 tekanan angin, 2 kausan karet roda. Nah, itu ada indikatornya. Kalau sudah sampai indikator ya sebaiknya di lanjut. Periksa stang kemudi, ini simpel ya. Kamu segeragai 2 motor kamu, kemudian setirnya kamu geser kanan kiri, belok ke kanan kiri, kemudian maju mundur. Nah, itu untuk memeriksa bahwa setirmu komsetirnya normal. Paham ya? Oke, kalau ini saya kira paham. Berdasarkan gambar bisa kamu pahami. Lanjut. Yang berikutnya, nah ini yang saya jelaskan minggu lalu. Rantai roda ini sebagai, kalau di mobil adalah propeller dan gardan. Kalau di motor diganti rantai dan gear. Yang harus dilakukan adalah ada 3. Pertama, periksa gearnya, mata gearnya lincip apa belum. Kalau lincip berarti potensial sudah diganti. Yang kedua, kekencangan rantai. Kalau terlalu kencang itu potensi putus, kalau terlalu kendor mempercepat kausan.
Nah, nanti dicek. Kalau sudah tunduk kencang berarti rantainya juga layak diganti. Kalau pemeliharanya simpel, kamu cuci, kamu keringkan, kamu kasih oli. Ya, dicuci, dikeringkan, dikasih oli. Olinya jangan pakai oli mesin ya, tapi pakai oli chain loop kalau ada. Kalau enggak, pakai oli SAE 8090. Ya, kalau SAE 8090 itu olinya, kalau di mobil itu oli gardan sama oli transmisi, bukan oli mesin. Oke ya, paham? Paham. Oke, di depan, di belakang. Kalau mau ubah rasionya monggo. Kamu pengen motormu lebih kencang ya silakan ganti di belakang lebih kecil. Kalau mau ganti dua-duanya ya depan diperbesar, belakang diperkecil. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penyetelan rantai roda. Nah, rantai roda ini berhubungan dengan roda. Jadi kalau rantainya kamu kencangnya pakai doni, rodanya akan bergeser maju atau mundur. Nah, yang perlu diingat adalah kalau sudah ketemu pas, setelan yang pas rantainya, maka usahakan antara sisi kiri dan sisi kanan ya untuk asnya itu sama, jaraknya sama. Jadi misalkan ini 1 2 3 4 strip, berarti yang kanan juga 4 strip. Jadi nanti apa? Rodanya center. Nah, kamu bisa lihat gambar ini. Kalau gambar ini kamu pasti paham. Saat kamu setelah rantainya dicek, terus kencangnya sudah cukup, kemudian baut ini kamu kencangkan, ini sambil dicoba. Oh, samanya pas, kencangnya. Dan nanti kalau kiri sudah dikencangin, pindah yang kanan dikencangin. Jadi kiri dan kanan sama. Oke, dan untuk pemeliharaan rantai tadi dicuci ya, dicuci dengan pembersih dispersan dengan menggunakan minyak pembersih atau parafin atau seadanya, misalnya adanya bensin ya pakai bensin atau solar ya pakai solar. Yang penting nanti diberikan terus dikasih pelumas. Nah, yang terakhir adalah periksa protectnya. Biasanya kalau ini kerusakannya bisa retak atau bisa tumpul ya, lincip, itu perlu di. Oke. Nah, itu untuk pemeriksaan pada bagian sasis saja. Nanti di bagian yang lain kelistrikan ada sendiri. Pada sepeda motor apa saja yang harus dicek pada bagian listrik. Kemudian tadi yang A pada bagian mobil, pada bagian mesin apa saja yang harus diperiksa. Kalau mesin itu nanti Pak Dimas, kalau listrik Pak nanti kalau yang sasis saja. Nah, file ini silakan kamu baca, kamu praktekkan di motor kamu masing-masing. Jadi kamu semakin aware, semakin peduli terhadap motor kamu masing-masing yang ternyata setiap hari kamu pakai kemana-mana. Kamu senang, kamu sedih, kamu bahagia, semuanya ternyata dialah yang paling setia mengikuti kamu. Oke, semoga file ini berguna buat kalian lebih aware terhadap motor kalian. Jadi jangan lupa untuk memelihara mesin motor kalian. Nah, stop share. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada dua, kesimpulannya itu pemeliharaan pada sasis roda 4, kemudian pemeliharaan pada sasis roda 2. Untuk tugasnya nanti akan kita diskusikan setelah saya recordingnya. 3, 2, 1.